Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Untuk beristirahat sementara waktu di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan memulaikan ibadah pada siang hari ini, tetapi marilah kita lebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus melalui amat indah Tuhan sedia bagi kita, amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Udaranya harum segar, bunga elok kekal mekar, nyanyi burung tak terputus, sungai hidup mengalir terus. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Alunan musik menggema, teramat merdu suaranya, malaikat memuji Tuhan bersama umat tebusan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca, rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal. Bapak, Ibu, Pendeta yang melawat kami semua, untuk kami semua di tempat ini, memberikan kekuatan di tengah-tengah kondisi yang sedang berduka. Puji Tuhan, Papa yang saat ini berbaring boleh merasakan kasih yang sangat indah, yang persekutuan yang dibangun. Walaupun wabah di negara kita sepertinya membuat jarak, tapi kasih begitu kuat di tengah-tengah kita. Jujur kami merasa dikuatkan. Bapak riwayat selama bersama dengan kami, Bapak menginspirasi sekali. Bapak nggak pernah memberikan sesuatu yang seharusnya tidak ini loh yang harus dilakukan, ini loh. Bapak nggak pernah seperti itu yang Bapak lakukan. Bapak ngasih contoh, ini loh, bangun, ini loh, ayo kerja. Seringkali kerajinan beliau
menginspirasi kami dalam hal bekerja. Kemudian kami minta maaf dan atas keluarga yang sebesar-besarnya apabila dalam kehidupan Bapak ada pengaruh bekas sesuatu yang mohon dimaafkan. Saya kira waktunya Bapak memang sudah selesai tugasnya untuk Tuhan panggil kembali. Suatu saat nanti kita semua tidak akan bersama setelah tugas itu selesai. Saya sekali lagi terima kasih untuk gereja Ekran dari Banjarmasin, Banjarbaru, yang keluarga kami semua di tempat ini. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi setiap kenangan yang Bapak ukir di tengah-tengah kehidupan, bahkan saat terakhir kali Bapak 10 hari bersama kami, waktu Papa dirawat 2 minggu di rumah sakit Sifa, 2 minggu di rumah sakit Ratu Jaleha. Satu saja saya minta sama Tuhan, Tuhan saya mau punya waktu bersama lagi dengan Papa, tapi tidak di rumah sakit. Tuhan kasih jawab, 10 hari kami kasih waktu untuk bersama dengan Papa. Walaupun kami tidak menyangka setelahnya 3 hari begitu cepat waktu berlalu. Puji Tuhan, janji Tuhan digenapi. Di usia Papa yang 70 tahun, saya pernah mengingatkan Papa nggak sendirian, Pak. Saya bilang, sampai rambutmu memutih, engkau tetap pulang. Aku tetap lagi yang menghidupkan kamu. Itu janji Bapak kita. Saya bilang begitu sama Bapak. Amin. Bapak nggak sendirian. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan, sesuai yang tidak akan membiarkan. Amin. Bapak bilang seperti itu. Contoh Bapak yang kuat. Kami terinspirasi saat kami terkadang mengalami sesuatu yang kurang dalam diri kami seringkali tidak kuat. Tapi Bapak kuat. Saya tanya, Bapak sakit? Enggak sakit. Nah, kami tahu dokter bilang ini rusaknya Bapak, ini sakitnya. Yang jadi Bapak ini loh. Ini bilang enggak sakit. Saya pernah ngedokin Mama di sini. Waktu Mama kasih penghiburan gitu kan, buat saya kan aja nggak bilang Mama itu masuk sama juga sama harapan kami kita semua bisa mengingat saat kita sehat, sakit itu tidak pernah terlintas dalam pikiran. Aktivitas semuanya ada, kita lupa. Tapi ini mengingatkan kamu bahwa hidup itu tidak hanya bekerja, hidup itu tidak hanya aktivitas, tapi hanya dari kenyataan Tuhan. Itu bisa kami rasakan saat menemani Papa 10 hari itu. Terlebih Pak Pendeta menemani kami di sini.
Pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur akan kesehatan, perlindungan dari Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Meskipun pada saat ini kami sedang dalam keadaan suasana duka, karena itu ya Tuhan, kami datang ke tempat ini untuk bersama-sama saling menguatkan di dalam Tuhan, dengan melihat apa yang telah terjadi terhadap orang tua kami yang kami kasihi, Pak Petrus. Biarlah ini akan membuat kami merenung di hadapan Tuhan, bahwa kehidupan kami hanya sementara di dunia ini. Pada saatnya Tuhan, hamba-Mu akan membagikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini Tuhan mampukan agar hamba-Mu bisa menyampaikan dengan baik, dan semua yang mendengar dapat menerima dengan baik, sehingga iman kami semakin kuat di hadapan Tuhan. Nah, doa dan permohonan kami, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu ketika Tuhan menciptakan manusia, nenek moyang kita yang pertama-tama Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Mereka hidup dalam keadaan kudus, suci, karena pada saat itu mereka belum jatuh ke dalam dosa. Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, jagalah, peliharalah taman ini. Kemudian perkataan Tuhan yang paling penting, perintah yang Ia sampaikan pada saat itu adalah, semua buah di taman ini boleh engkau makan. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan engkau makan. Sebab ketika engkau makan, maka engkau akan mati. Inilah amaran Tuhan yang disampaikan kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Dan ternyata manusia pada saat itu, mereka didapati tidak setia. Mereka menyampingkan apa yang Tuhan katakan. Hawa terbujuk untuk menuruti keinginan yang berasal dari si jahat itu, sehingga buah larangan itu dimakan, dan Hawa bawa kepada suaminya. Adam pun juga memakannya. Sehingga disinilah dikatakan bahwa manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Dan tidak heran Yohanes mendefinisikan dosa. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dan pelanggaran terhadap perintah Allah ini juga yang kita lihat begitu jelas merusak karakter Allah, yaitu kasih. Seperti yang kita tahu, Adam pada saat itu ketika sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan hendak menemui mereka, dan Tuhan menanyakan, kenapa kalian takut? Dari mana kalian tahu bahwa kalian telanjang?
Jawabannya beda. Yang ditanya itu, yang dijawab bukan dari pertanyaan yang Tuhan sampaikan. Malah Adam menyalahkan siapa? Istrinya. Ini oleh karena perempuan yang telah engkau tempatkan di sisiku. Begitu juga dengan Hawa yang menyalahkan karena ular. Dan secara tidak langsung di sini kita bisa lihat manusia mulai menyalahkan Tuhan. Dan karakter manusia itu apa? Semakin rusak karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kita bisa lihat apa yang terjadi kepada keturunan Adam. Kain membunuh Habel. Dan kejahatan itu terus bertambah-tambah. Dan akibat dari pelanggaran dosa itu, itulah sebabnya banyak masalah, banyak penderitaan yang kita alami selama kita hidup di dunia ini. Mungkin kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya, tetapi ujung-ujungnya jatuh sakit juga. Ya. Bisa saja itu oleh karena faktor lingkungan, keadaan alam, seperti pandemi yang kita alami sekarang ini, atau beban hidup, masalah yang bertubi-tubi menimpa hidup kita, membebani pikiran kita, sehingga dengan pikiran yang dibebani seperti ini, kondisi kesehatan kita juga terganggu. Nah, inilah yang kita bisa lihat kenyataannya terjadi di dunia ini. Dan tidak heran, Daud mengatakan bahwa manusia itu paling tidak hidupnya hanya sampai berapa tahun? 70 tahun. Lebih dari itu penderitaan. Dan inilah akibat dari dosa. Ya. Manusia diciptakan dari debu tanah. Oleh karena dosa, manusia kembali menjadi debu tanah. Kita bisa lihat apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Salomo, yang dituliskan di dalam Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal 12. Kita bisa perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya. Dikatakan, ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Ya. Ingatlah Tuhan pada masa mudamu. Kenapa? Penting kita ingat Tuhan pada masa muda kita. Penting bagi kita ingat Tuhan ketika kita masih sehat. Karena dengan bertambahnya usia, keadaan kita semakin apa? Semakin lemah. Keadaan fisik kita semakin lemah, sehingga kita katakan semua apa? Sia-sia. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini, apapun di dunia ini semuanya kembali menjadi debu. Karena dari situlah kita berasal. Tetapi puji Tuhan, ya, apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, perbuatan baik yang kita lakukan, hal-hal yang benar yang kita pertahankan, semuanya tidak menjadi sia-sia. Oleh karena siapa? Karena Yesus. Ya. Pak Yusuf, saudara bagus, kita semua, ketika kita bekerja keras, berusaha melakukan hal-hal yang baik di dunia ini, semua tidak apa? Tidak sia-sia.
Karena hal yang baik dan benar itu menjadi kemuliaan Tuhan ketika kita ikuti seperti apa yang telah Tuhan katakan. Tetapi kita bisa bayangkan jika Yesus tidak mati di kayu salib. Sehebat apapun saudara, ya, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, semua tidak ada gunanya. Kita akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Tidak ada kebangkitan. Ya. Tetapi oleh karena Yesus datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, menjadi korban bagi kita. Dialah yang menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia. Roma pasal 6 ayat 23, ayat ini sudah tidak asing lagi. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah apa? Hidup kekal, saudara. Nah, inilah yang perlu kita syukuri, yang perlu kita hargai. Pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, kasih Allah yang begitu besar, telah menyelamatkan kita agar kita tidak mengalami kematian, agar kutuk maut itu tidak menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Inilah janji Tuhan yang pasti, janji Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita. Keluarga Pak Petrus, Bu Petrus, Mas Wahyu dan Mas Bagus, kuatkanlah, tabahkanlah hati, pikiran. Karena pada saat ini Pak Petrus sudah dalam keadaan damai. Dia beristirahat sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak lama bagi Pak Petrus menantikan Yesus dalam keadaan tertidur istirahat seperti ini. Tidak lama, saudara. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan dalam sekejap mata orang yang setia, orang yang tetap hidup di dalam Yesus, dia akan menyaksikan kedatangan Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Benar ini dikatakan oleh firman Tuhan, karena buktinya kita tidur, ya, tiba-tiba bangun sudah pagi, ya kan? Begitu juga orang yang mati di dalam Tuhan. Pada hari itu dia mati dan tidak terasa sudah berapa lama ia tertidur. Dia sudah melihat Yesus datang. Tidak ada lagi rasa sakit yang dirasakan oleh Pak Petrus, karena jaminan yang pasti itu sudah menjadi bagiannya. Karena saya dengar cerita tentang Pak Petrus ini, ketika dia berusaha mencari gereja, ya. Dia mencari gereja, tempat umat Tuhan ada di mana. Nah, itu yang saya dengar ceritanya. Sampai akhirnya dia temukan itu. Dia bersuka cita, dia mengajak keluarganya untuk datang bertemu Tuhan. Inilah iman yang ia miliki dan ia bawa sampai ia beristirahat pada saat ini. Ketika saya berdoa dengan Pak Petrus, waktu itu masih belum masuk ICU, ya. Pada hari itu saya juga sempat menyakiti Pak Petrus. Saya doakan, saya berbicara, dia masih dengar suara saya dengan jelas. Padahal saya berbicara itu ya sama ngomong dengan orang yang normal saja, maksudnya usia masih muda. Volume suaranya ya tidak terlalu keras juga, tapi dia dengar. Iya. Pak Petrus bisa ikuti saya berdoa.
Ya, kita berdoa. Dan ia ikuti doa itu sampai amin. Pak Petrus, percayalah. Sorga telah menjadi bagian. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena Pak Petrus sudah mengakhiri hidupnya dengan baik oleh karena dia ingat Tuhan. Oleh karena dalam pikiran hati hidupnya ia masih menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Sekarang kita yang masih hidup. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Keadaan dunia ini tidak akan semakin membaik, saudara. Apapun yang kita lakukan, dunia ini tidak akan semakin membaik. Tetapi janji Tuhan itu pasti. Ketika ia datang, ia akan membangkitkan orang-orang yang setia. Bagi saudara yang memiliki Alkitab, kita bisa lihat ini ayat yang terakhir saya sampaikan. Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Apa dikatakan di situ? Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Lihat saudara, Yesus datang, orang-orang yang setia akan dibangkitkan. Dan saya percaya, kita semua percaya, Pak Petrus adalah bagian dari orang-orang yang akan mengalami kebangkitan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat ini. Biarlah ini akan menguatkan kita, mengingatkan kita kembali, hidup kita fana di dunia ini. Tetapi meskipun kita hidup sementara, oleh karena pengharapan janji yang berasal dari Tuhan itu, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersukacita oleh karena penghiburan firman Tuhan ini. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendoakan secara khusus keluarga di tempat ini. Saya akan memimpin doa ini. Adalah kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga kita rasakan Tuhan itu dekat, Tuhan itu penghibur kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan akan kesempatan di mana pada saat ini kami bisa bersama-sama berkumpul di rumah ini. Kami bersyukur oleh karena kami kembali diingatkan bahwa lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Karena disinilah kami merenungkan kembali, kami ini adalah debu tanah. Tanpa Tuhan kami tidak ada harganya. Tetapi kami bersyukur oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Maka kami mengakhiri hidup ini tidak untuk selamanya menjadi debu tanah. Tetapi kami akan dibangkitkan, kami akan dirubahkan dengan tubuh yang sempurna dan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus yang telah menyediakan tempat bagi kami, di mana di sana tidak ada lagi duka, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi penderitaan. Biarlah Tuhan
kami akan terus mengimani akan hal ini, sehingga kami akan tetap setia di hadapan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus akan selalu menguatkan keluarga yang ditinggalkan, Petrus, Mas Wahyu, dan juga Mas Bagus. Begitu juga keluarga besar yang tidak bersama-sama dengan mereka. Kami tahu mereka pun pasti sedih, berduka, mendengar kabar di mana pada saat ini Pak Petrus beristirahat untuk sementara. Biarlah penghiburan sejati dari sorga akan dirasakan oleh keluarga, dan biarlah oleh karena pimpinan Roh Kudus, maka keluarga yang ditinggalkan, mereka akan tetap setia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga kami semua akan bersama-sama bertemu di sorga penuh dengan sukacita. Khususnya bertemu dengan orang tua yang kami kasih, Pak Petrus, yang pada saat ini terbaik. Tuhan berkati masing-masing kami, berkati khususnya keluarga di tempat ini. Biarlah curahan berkat dari sorga akan selalu memenuhi setiap kebutuhan hidup dari keluarga, sehingga mereka akan tetap selalu bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Dan biarlah Tuhan, Engkau akan menyertai kami sepanjang hari ini, khususnya di pemakaman nanti. Lindungi kami Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon ampun Bapa akan segala dosa pelanggaran kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Diskon yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan. Biarlah kita semua dan kita tetap memiliki pengharapan iman kepada Tuhan. Kita tetap setia dan kita boleh bertemu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan menutup ibadah pelepasan bagi almarhum Bapak Petrus, dan bermaaf seluruh yang hadir kami undang kita berdiri dan kita akan menyanyi lagu Sion nomor 298 Selamat dengan Yesus. Dan doa tutup kami mohon bagi saudara kami. Selamat dengan Yesus. Sama-sama. Selamat dengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia dengan malaikat nyanyi lagu dari surga. Nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya. Sana aku sentosa dan berbahagia. Pada ribaan Tuhan aku akan selamat, meski banyak godaan tiada ku terjerat. Lepaslah dari susah, bebas dari takut, dari segala bahaya aku akan luput. Selamat di
Tuhan dari kejahatan, Engkau yang kuharapkan, Engkau sampai Tuhan berfirman yang telah disampaikan pada kami. Kiranya memberi yang suami terkasih, ayah terkasih. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, dengan iman pengharapan kami, Tuhan akan selalu menopang dan menolong kami. Seperti saat Bapak Petrus masih ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah keluarga ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan berlangsung acara menuju tempat pemakaman. Tuhan yang kiranya memelihara dan menuntun kami dalam perjalanan, dan kiranya tiba di sana ya Bapa, segala proses upacara pemakaman berjalan dengan lancar. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kami Bapa di sepanjang hari ini. Ini doa pengharapan kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pengharapan, dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, demikianlah ibadah pelepasan bagi Bapak almarhum Bapak Petrus selesai, dan kita serahkan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan pengumuman. Kita pada saat ini ambulan yang membawa jenazah sudah tahu posisinya. Jadi bagi yang belum tahu bisa ikuti dari belakang ambulans. Dan mohon maaf kepada keluarga jika ada pelayanan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada hal-hal juga nantinya terjadi ya di pemakaman, tolong dimaklumi, tolong diterima, karena musibah seperti ini ya tidak ada yang tahu ya. Jadi terima kasih bagi keluarga yang sudah mau menerima kami dengan apa yang bisa kami lakukan, dan mewakili jemaat dari Taman Advent hari ke-7 Banjarbaru, kami turut berduka cita ya, karena kami tahu juga Pak Petrus ini adalah salah satu anggota yang aktif, orang tua kami aktif. Jadi kami turut berduka cita, dan pada saat ini diberikan kepada keluarga maupun kerabat yang sebelum peti ditutup untuk memberikan penghormatan terakhir bagi almarhum. Silakan. Bagi keluarga yang kembali foto atau video live Pak Petrus berikan penghormatan terakhir sebelum peti ditutup, dipersilahkan. ini live. Ya, diserahkan kepada petugas diakon yang ada, kita bisa sama-sama bukan seperti jenazah. Kau putuskan aku menutup usiaku.
selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Itu di motor. Ada di mobil. Sampai memutih rambutku kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhan. Pada saat ini kami akan mengantarkan. Hah? Ikut aja perintah guys. Oh, sampai memutih rambutku kau putuskan aku Pak Samuel ikut menutup ke usiaku. pemakaman. Oh. Oh iya. Ku kan selalu menyembahmu, Oke. oh Yesus Ada deh Bu ya, Pak. Tuhanku. Dasar pertama. Ku milikmu, selamanya bagimu. Saat ini kita akan menuju pemakaman di daerah mana Pendeta? Di Palam. Daerah Palam, Banjarbaru. Ben, pegang sebentar. Naik dulu, naik dulu. Pegang dulu, Ben. Ini aku sambil nge-live. Ku yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu.
kamu sempurna. Saat kau panggil dan pakai aku, dari hidup sampai mati, Bang Roy kalau nonton ini kamu terbangin. pun memilih melayanimu Yesus. Kayak aku loh bang. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Dari hidup sampai matiku, ku pun memilih melayanimu Yesus. Dari hidup sampai matiku, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Sampai Engkau datang kembali, utuslah aku sesuai rencana-Mu. Bisa kita lihat kuburan Kristiani gereja-gereja seBanjarbaru dikelola oleh Yayasan Damai Sejahtera Banjarbaru, Jalan Sidiodadi, Gang SDN 44, Blok Tambar Selatan namanya Bang. Kuburan Kristiani ya. Oh, Pak Ito. Monggo Pak. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Tuhan, kita sudah ini Ya Pak. firman Tuhan bisa sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Pada saat ini kita akan bersama-sama mengikuti upacara pemakaman. Namun sebelumnya mari kita kembali berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Sion nomor 389, satu masa yang tertentu, ayat 1 sampai 3. Lagu Sion nomor 389, satu masa yang tertentu. Satu masa yang tertentu. Ya, sama-sama. Satu masa yang tertentu, hidupku akan tamatlah, tapi akan bangkit aku dan masuk istana raja. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Satu masa akan datang, tubuh yang fana pun rapuh, tapi aku rasa senang, sebab surgalah tempatku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya
selamatkan aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Satu masa akan datang, bumi kan dibinasakan, tapi Tuhan mengapaku, masukkan terima perhentian. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Aku akan lihat Tuhan, kasih-Nya selamatkan aku. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, kami sebagian umat Tuhan datang menyembah Tuhan, Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu bersama dengan kami. Walaupun dalam keadaan duka, tapi kami yakin Tuhan ada maksud yang terbaik untuk acara ini pada siang hari. Tuhan, kami datang untuk memakamkan saudara kami ini, Pak Petrus. Kiranya Tuhan mengawali kami dengan firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini akan menguatkan kami, terutama keluarga yang ditinggalkan, untuk selalu setia kepada Tuhan, selalu mengikuti teladan yang sudah ditinggalkan oleh Bapak kekasih. Berkati pendeta kami yang akan membawakan firman, agar beliau akan berkata-kata sesuai dengan kehendak. Dan kami yang mendengar akan terberkati dan dikuatkan dengan firman. Alaskan doa ini sambil mohon ampun dosa yang begitu banyak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian dari BWA Distrik Banjarmasin. Dipersilahkan. Amin. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah dinyanyikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan mengikuti acara sakramen yang akan dipimpin oleh Ketua Distrik Pendeta Yudi. Baik, saudara yang kasih Tuhan, sidang perkabungan bagi distrik Banjarmasin maupun jemaat Banjarbaru, kembali kami sampaikan turut berduka cita yang sebesar-besarnya bagi keluarga almarhum Bapak Petrus yang telah beristirahat pada hari ini
Pada intinya kita sangat kaget, kita sangat berduka, kita sangat terpukul di mana umat yang dikasihi oleh Tuhan beristirahat pada hari ini dan kita makamkan pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah peristiwa ini mengingatkan kita untuk kembali datang kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan kebangkitan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada siang hari ini Tuhan, di tempat pemakaman ini kami akan memakamkan almarhum Bapak Petrus yang kekasih. Ya Tuhan, sebelum kami makamkan, kami rindu untuk dikuatkan melalui firman Tuhan, agar iman kami diperbaharui, siap menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Secara khusus bagi keluarga almarhum yang sedang berduka pada saat ini ya Tuhan. Pimpinlah ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, beberapa kali kita harus dihadapkan dengan sebuah perpisahan. Tapi perpisahan yang mana yang membuat kita terpukul dan sedih? Perpisahan yang bagaimana yang sedang kita hadapi? Namanya perpisahan sering sekali membuat kita sangat terpukul dan sangat bersedih. Itu sebabnya kadang-kadang orang berkata, bukan perpisahan, bukan pertemuan ya, bukan perpisahan yang Pertemuannya kok. yang kusali, tapi pertemuan. Iya. Ya. Tapi saya kira itu dalam konteks kalau kita masih apa? Masih bertemu. Tetapi berbeda suasana seperti ini. Tidak akan mungkin keluarga akan berkata pertemuan yang kusesali. Bukan ya, Ibu Petrus. Kenapa demikian? Saya bertanya tadi di rumah duka, sudah berapa umur almarhum? 70 tahun. Artinya apa? Selalu kita sebagai umat Tuhan, jangan ingat perpisahannya, tapi selalu lebih banyak ingat pertemuannya. Jangan selalu ingat susahnya, tapi selalu ingat senangnya. Itulah yang selalu sebagai umat Tuhan yang menghiburkan kita. Ingatlah betapa lamanya almarhum ini berada di dunia ini. Dan mungkin belum saya tanyakan berapa lama hadir bagi Ibu Petrus bersama dengan Bapak Petrus. Dan berapa lama bagi anak-anak. Ya tentunya tadi diceritakan hanya 10 hari cukup berkesan. Ya. Kesan itulah yang perlu yang ada dalam kehidupan kita, yang menghiburkan dan menguatkan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kembali firman Tuhan ini sering saya sampaikan di dalam setiap ibadah kedukaan. Di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 4 mulai ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Apa kata firman Tuhan di sana? Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ketika terjadi sebuah perpisahan, dikatakan hiburkanlah dengan perkataan-perkataan ini. Dan katanya dalam firman Tuhan ini bahwa ini adalah benar-benar firman Tuhan. Ketika berkata di ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, ini adalah bukan kata seseorang atau sosok, tetapi ini adalah berbicara Allah yang sedang berbicara. Bahwa ini adalah benar adanya. Itulah artinya firman Tuhan. Akan apa penghiburan itu yang dikatakan di sini? Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kembali di sini adalah kata berkumpul. Ketika berbicara perpisahan berarti berjauhan. Kita sedih sekali. Tetapi penghiburan ini berkata, di dalam Yesus kita akan berkumpul, bahkan berkumpul dengan orang yang mendahului ketika meninggal di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang berbeda dikatakan di sini? Berkumpul bersama-sama dengan orang yang meninggal, dan berkumpul bersama-sama dengan siapa? Dengan Dia, dengan Yesus. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, bahwa yang menghiburkan dikatakan di sini bukan kita berkumpul saja hanya dalam sesuatu perkumpulan, tetapi berkumpul dengan Yesus yang menciptakan Bapak Petrus, dan berkumpul bersama dengan Bapak Petrus dikatakan di sini berkumpul dalam suasana yang berbeda. Bedanya apa? Bedanya berkumpul di dalam kerajaan sorga. Saudara yang kasih Tuhan, di suasana pandemi kita nggak bisa berkumpul. Rasanya seperti apa? Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, di saat kita berkumpul rasanya sukacita sekali. Pada saat nanti kita berkumpul dengan keluarga yang mendahului kita, sungguh luar biasa. Kita berkumpul dengan sosok yang menciptakan kita, sungguh luar biasa. Kita berkumpul dalam keadaan yang luar biasa, di tempat yang luar biasa, yaitu di dalam kerajaan sorga. Itulah yang menghiburkan kita, yang membuat kita bersemangat kembali ketika terjadi pada saat ini sebuah perpisahan. Tetapi ingat, perpisahan ini bukanlah perpisahan yang selama-lamanya. Ini yang terus ditegaskan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwa ketika menghadapi kedukaan seperti ini yang dihiburkan kepada kita, dikatakan ini bukanlah perpisahan selama-lamanya, tetapi perpisahan yang hanya sementara, menunggu sesuatu yang lebih baik. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kabar baiknya, kita sama-sama ke sorga. Amin. Itulah di ayat yang ke-15 ini. Kabar baiknya tidak ada kita yang mendahului. Wah, saya sudah ditinggalkan. Tidak ada. Atau nanti almarhum ini kita tinggalkan, kita duluan ke sorga. Bukan seperti itu. Sama-sama itu kabar baiknya, untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang lebih baik. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya mau khusus berbicara mengenai ayat yang ke-16. Firman Tuhan dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat ini firman Tuhan ini juga berbicara waktu. Perpisahan itu ibarat seperti waktu. Waktu yang ditunggu-tunggu kapan untuk berkumpul, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dikatakan di sini pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka orang-orang akan dibangkitkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita akan berpikir, berapa lama kita akan berkumpul? Kita akan berpikir, oh cukup lama. Oh tidak. Bagi almarhum pada saat ini, ketika dia akan berkumpul dengan Yesus, ketika dia akan menantikan pengharapan ini, tidak lama. Itu ibarat
Kalau kita boleh contohkan, ketika kita sedang olahraga atau melakukan sesuatu, kita punya stopwatch. Ya. Pada waktu kita menghitung sesuatu kegiatan, berapa menit, berapa jam kita stop watch-nya. Misalnya 1 jam 50 menit 50 detik. Tetapi ketika mau melanjutkan, kemudian dia tidak di restart, tapi tinggal hidupkan stopwatch-nya, kembali lanjut. Adakah jedahnya ketika ada stopwatch? Tidak ada. Tinggal lanjutkan 1 jam 50 menit lanjut kepada 51 apa? Detik. Apa artinya? Bukan saya berbicara lanjutkan ini, tapi berbicara bahwa waktunya bagi dia tidak lama, singkat sekali. Perbedaannya sangat singkat, tinggal cat. Itu kapan dikatakan? Pada waktu sangkakala berbunyi, orang-orang yang percaya akan dibangkitkan. Sesungguhnya saudara-saudara, bagi Pak Petrus kedatangan Tuhan itu sangat dekat. Seperti tadi stopwatch itu akan bertemu dengan Yesus sebagai pencipta itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahkan ayat ini mengatakan bahwa ketika sangkakala itu datang, Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari sorga untuk membangkitkan orang yang percaya. Kembali saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu dia menciptakan manusia itu, dia harus turun menjamah debu tanah itu. Dia berada di bumi itu. Turun tangan Tuhan. Pada saat ini juga menyatakan bahwa ketika kebangkitan itu, Tuhan Yesus turun tangan. Amin. Inilah sukacitanya saudara-saudara, yang menciptakan dia, yang memberikan kehidupan itu, kembali akan turun tangan untuk memberikan kehidupan itu. Inilah sukacita umat-umat percaya. Bagi Ibu Petrus, bagi anak-anak, inilah sukacita itu. Inilah penghiburan itu yang harus diingatkan. Bagi firman Tuhan dikatakan, bagi kita yang tinggal ini, inilah penghiburan kita. Sehingga kita tidak berlarut-larut dalam kedukaan. Jangan pikirkan bahwa itu sangat menyedihkan, sangat menyakitkan bagi Pak Petrus. Bukan seperti itu. Bagi dia, kedatangan Tuhan Yesus itu sungguh sangat dekat sekali. Demikianlah bagi kita yang hidup. Marilah kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi, untuk mengumpulkan kita di tempat yang lebih indah, di dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Baik, pada saat ini kita serahkan pada petugas untuk menurunkan peti jenazah. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Kesana. Darah yang mahal, tiada noda dan celah. Live. Gereja. Enggak di kopi. Bisa di sini. Iya. Mantap gitu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Ibu Petrus dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan memakamkan saudara kita, suami yang terkasih, Bapak Petrus Soekardi atau ayah yang terkasih.
oleh karena Allah di dalam kasih-Nya dan hikmat-Nya yang tidak terbatas telah mengizinkan saudara Petrus Sukardi yang kita kasih ini tidur dalam Kristus, maka kita menyerahkan tubuhnya ke dalam tanah ini. Tanah kembali ke tanah dan debu kembali ke debu. Dalam satu pengharapan yang tentu dan pasti akan kebangkitan yang penuh sukacita, bila mana Tuhan kita kembali dalam kemuliaan. Kemudian tubuh kita yang hina ini akan diubahkan dan dibuat serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut perbuatannya yang maha kuasa, oleh mana ia sanggup menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada siang hari ini Tuhan, kami berada di pemakaman ini sebagai keluarga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai jemaat, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai handa taulan, saudara bersaudara, sahabat bersahabat Tuhan. Kami makamkan saudara kami Bapak Petrus Sukardi pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon di hadapan Allah kami, biarlah dengan rahmat sorga, dengan kasih yang luar biasa, ketika kami makamkan orang tua kami ini Tuhan, Engkau akan memberkati dengan rahmat kasih Tuhan tubuh yang fana ini Bapa. Kiranya Engkau akan sanggup memberikan kekekalan bagi tubuh yang fana yang kami makamkan ini. Ya Tuhan Bapa yang di surga, bila mana pada saat ini kami yakin dan percaya, demikian juga almarhum semasa hidupnya percaya kepada Yesus. Kami yakin juga dan percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan daripada orang tua kami ini, almarhum Bapak Petrus Sukardi, ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami datang sebagai Allah kami menaruh percaya. Demikian juga kiranya istri yang kekasih dan anak-anak yang kekasih juga menaruh percaya kepada Yesus, setia menanti kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Ya Tuhan, hamba-Mu memohon berkat kasih Tuhan. Diberkatilah kiranya ibu yang kekasih ini ketika ditinggalkan oleh almarhum suami. Biarlah kiranya Tuhan akan melindungi memeliharakan dia. Biarlah kiranya Tuhan akan mencukupkan segenap kebutuhannya. Biarlah kiranya Tuhan akan memeliharakan Ibu Petrus, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak yang kekasih yang ditinggalkan oleh almarhum sebagai seorang ayah. Biarlah kiranya Allah Bapa sebagai seorang bapa yang akan menaungi kedua anaknya, ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati kedua anak almarhum di dalam naungan perlindungan Tuhan, dalam cita-cita dan harapan, di dalam masa depannya, ya Tuhan. Engkau akan melingkupi mereka. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir untuk memakamkan orang tua kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati seluruh sahabat handetolan yang boleh memperhatikan semasa hidupnya hingga pemakaman ini Bapa. Biarlah Tuhan akan memberikan berkat berlimpah-limpah, sehingga nama-Mu akan kami puji, akan kami sembah, akan kami tinggikan. Terpujilah Allah Tuhan. Kami serahkan dan persembahkan doa ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum liang lahat ditutup, berikan bagi keluarga dan kerabat untuk menabur bunga, dipersilakan. Keluarga dan kerabat diberikan kesempatan untuk menabur bunga.
biarlah ini semua menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, istri yang kekasih, dan anak-anak yang kau cintai. Tuhan berikan penghiburan, berikan